Ini laptop gak salah ngasih harga kan, 5 jutaan tapi performanya udah kenceng karena dipakai AMD Ryzen 5 7430U. RAM-nya bisa di-upgrade. SSD setengah terabyte, lega banget dibuat harganya ya. Layarnya gede, panel IPS 15,6 inci, jadi puas banget kalau mau dipakai belajar, kerja, nonton, ataupun main game. Infinix yakin kalian gak salah pasang harga. Anyway, langsung aja kita review Infinix Xbook. Ya, seperti biasa, Infinix ini suka bikin kita kaget kalau ngeluarin laptop. Apalagi untuk laptop-laptop di kelas harga terjangkau seperti yang satu ini. Ya udahlah, langsung aja kita bahas. Tapi seperti biasa, kita mulai dari spesifikasinya dulu. Untuk prosesor, dia pakai AMD Ryzen 5 7430U. Codename-nya adalah Barcelo R ya. Arsitekturnya Zen 3 7 nanometer TSMC FinFET. Total dia punya 6 cores dan 12 thread. Base clock 2,3 GHz dengan maksimum boost clock di 4,3 GHz. Default TDP di 15 Watt dengan kapasitas L3 cache di 16 MB. Untuk integrated grafisnya pakai AMD Radeon Graphics dan dia punya 7 graphics core dengan total 448 shader unit. RAM-nya bawaannya adalah 8 GB DDR4 3200 single channel. Tapi tenang, walaupun di single channel, laptop ini punya 2 slot SODIMM ya. Jadi kita masih bisa upgrade ke dual channel. Dan kalau mau upgrade, yang satu ini akan support RAM hingga 64 GB dual channel. Kalau saran kami sih, begitu beli langsung upgrade aja ke dual channel. Kan DDR4 murah-murah tuh. Minimum 8+8 lah. Untuk storage-nya 512 GB SSD NVMe PCIe Gen 3. Hanya ada satu slot SSD di sini, tapi karena kapasitasnya udah setengah terabyte, ya udahlah, ini oke lah ya. Untuk modul Wi-Fi dia pakai Realtek 8821CE. Ini support Wi-Fi AC atau Wi-Fi 5 dan Bluetooth-nya versi 5. Kapasitas baterainya ada di 50 Wh dan OS-nya pakai Windows 11 Home. Form factor-nya tentunya adalah clamshell atau laptop klasik dengan material polikarbonat. Warnanya grey. Nah, sama seperti laptop Infinix lainnya, yang satu ini memang tampilnya tuh dengan desain simple profesional. Desain seperti ini membuatnya cocok dipakai sekolah, kuliah, kerja, bisa ya. Laptop ini juga diklaim punya durabilitas yang tinggi karena sudah lolos berbagai uji ketahanan militer. Untuk dimensi, panjangnya 35,9 cm, lebar 23,6 cm, dan ketebalan di 2,29 cm. Untuk bobotnya 1,6 kg. Ya, janjinya 1,59 kg. Ya, beda-beda tipis lah. Ini nggak berat loh untuk ukuran layarnya yang besar itu. Bicara soal layar, ini pakai panel IPS dengan ukuran 15,6 inci. Resolusinya Full HD atau 1920x1080 pixel. Jadi aspek rasio ada di 16:9. Refresh rate-nya itu standar di 60 Hz. Menurut Infinix, tingkat kecerahan layar itu ada di 300 nits. Nah, kalau dari pengujian kami, ternyata maksimumnya ada di 312 nits. Dengan gamut coverage di 59,2% sRGB dengan gamut volume di 59,7% sRGB. Memang ini belum yang pas-pas banget kalau mau dipakai untuk konten kreator kelas profesional ya. Tapi kalau memang nggak butuh akurasi warna yang luar biasa banget, atau mungkin sekedar untuk latihan editing foto dan video, ini udah oke sih ya. Karena layarnya udah IPS juga, jadi konsistensi warnanya itu lebih bagus dibandingkan layar TN. Dan kalau emang nantinya butuh akurasi warna, kita bisa pakai monitor eksternal aja kan ya. Cari yang 100% sRGB, aman ya. Nah, ukuran layar besar seperti ini membuat ruang kerja kita jadi terasa lebih luas dan harusnya bisa meningkatkan produktivitas saat kita bekerja. Nggak perlu terlalu banyak alt-tab lagi untuk pindah-pindah software. Tinggal di split screen aja, gampang ya. Permukaan layarnya juga matte atau anti-glare, jadi tidak mantul-mantulin terlalu banyak bayangan saat digunakan. Bingkai layar untuk sisi kanan kirinya tergolong tipis nih ya, di 3,75 mm. Sementara untuk atas sedikit tebal karena seperti biasa ada kamera dan mikrofon di situ. Bicara kamera, ini webcamnya menarik ya karena sudah pakai 1080p 30 fps. Untuk harga segini tuh biasanya 720p, ini 1080p. Lubang mikrofonnya itu ada di sisi kanan kiri kameranya ya. Dan untuk kualitas kamera serta mikrofonnya adalah seperti ini. Ya, sekarang kita uji kamera dari laptop Infinix Xbook B15. Untuk kameranya sendiri ini punya kualitas yang bisa dibilang bagus ya untuk kelas harganya. Apalagi resolusinya udah di 1080p. Dan kalau kalian emang pengen gambarnya terlihat jelas, kualitasnya bagus, saya menyarankan untuk menggunakan kamera ini di ruangan dengan pencahayaan yang cukup seperti saya sekarang ini. Ya, kali ini saya sedang ada di luar untuk menguji mikrofon dari laptop Infinix Xbook yang satu ini. Untuk mikrofonnya sendiri, sayangnya memang untuk kelas harga ini kita tidak berharap banyak terhadap noise cancelling laptopnya ya. Jadi memang suara-suara bising yang ada di belakang saya ini masih masuk ke dalam laptopnya. Tapi meski demikian, suara saya masih bisa ditangkap dengan jelas oleh mikrofonnya. Oke, untuk audionya, laptop ini menggunakan konfigurasi stereo speaker sebanyak 2 buah ya, dan ini mengarah ke alas laptop. Untuk kualitas suaranya ini tergolong sangat lantang dan kualitasnya bisa dibilang bagus untuk kelas harganya. Bassnya terasa dan separasinya juga udah cukup oke. Untuk konektor, di kiri ada DC-in, ada satu HDMI, ada satu USB 3.2 Gen 1, ada dua USB 3.2 Gen 1 yang Type-C, dan ini sudah mendukung display output dan power delivery juga.
Di sisi kanan ada satu micro SD card reader, ada satu audio jack combo 3,5 mm, ada USB 2.0, ada Ethernet port, dan ada satu Kensington lock slot. Konektornya melimpah di yang satu ini ya, lengkap ya. Nah untuk keyboard, karena dia adalah laptop yang pakai layar 15,6 inci, keyboardnya udah yang layoutnya full size. Di kanan itu ada tombol numpad dengan ukuran tombol yang sama seperti tombol-tombol lainnya. Tombol anak panahnya juga memiliki ukuran yang normal, jadi nyaman untuk dipakai. Tombol navigasi seperti home, page up, page down, dan end itu menyatu dengan tombol yang numpad tadi. Nah untuk tombolnya ini bukan tipe yang silent ya, jadi saat digunakan untuk ngetik itu agak sedikit clicky di sini. Walaupun demikian saat digunakan untuk ngetik, tombolnya masih tergolong nyaman yang satu ini. Nah untuk tombol power, tenang, ini terpisah dengan layout keyboard, jadi udah aman, nggak ada istilah nggak sengaja kepencet tombol powernya, nggak ada ya. Nah untuk keyboard ini juga dilengkapi dengan backlit warna putih yang punya 2 tingkat kecerahan. Oke, untuk touchpad ini punya ukuran yang tergolong besar dan memuaskan di sini ya, terletak center to space bar, jadi saat kita ngetik tuh aman, jarang kesenggol telapak tangan yang kanan. Tentunya yang satu ini juga sudah menggunakan Windows Precision Driver dan udah support berbagai gesture dari Windows 11. Nah untuk sistem pendinginnya, laptop ini menggunakan sistem pendingin yang aktif dengan satu kipas dan satu heat pipe, intake udara dari bawah dan exhaust ke arah belakang. Sekarang kita masuk ke dalam aspek performa. Kita coba dulu konsistensi performa dengan Cinebench R23 stabilitas selama 30 menit. Untuk skor maksimal ini seperti laptop dengan prosesor AMD yang biasa kita uji ya, skor maksimalnya bukan di run pertama dan ini bisa mencapai 5.360 poin. Untuk skor yang bisa dipertahankan juga tergolong bagus di kisaran 5.200-an poin. Sedangkan untuk mode baterai atau tanpa nyolok ke charger, skornya terlihat unik karena malah sedikit lebih tinggi dibandingkan saat dia dicolok dengan charger. Yang maksimumnya sendiri dapat 5.859 poin dan skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 5.300-an poin. Nah untuk suhu kerja CPU-nya di awal dan pertengahan run itu sempat spike ke kisaran 73 derajat Celcius saja sih ya. Nah untuk suhu sustain atau suhu yang bisa dipertahankan itu di kisaran 56 sampai 60 derajat Celcius. Adem. Langsung aja kita lanjut ke Adobe Premiere Pro sesi 2025. Kita pakai video yang 2 menit 7 detik seperti biasa. Untuk export video 4K 60 single channel, software only 24 menit 34 detik, OpenCL 28 menit 13 detik. Sementara kalau untuk dual channel, software only 17 menit 7 detik, untuk OpenCL 21 menit 13 detik. Sekarang beralih ke video yang 1080p 60 fps. Kalau kita pakai single channel bawaan aja 8 GB ya, software only 6 menit 42 detik, dengan OpenCL dapat 4 menit 57 detik. Sementara kalau pakai dual channel, software only itu 4 menit 15 detik, untuk OpenCL itu 4 menit 29 detik. Nah, suhu kerja pada saat melakukan 4K video exporting OpenCL saat awal proses ekspor, suhu CPU itu ada di kisaran 68 derajat Celcius, tapi langsung turun dan stabil di kisaran 54 sampai 58 derajat Celcius. Jadi masih aman banget. Lanjut ke DaVinci Resolve 19, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya ya. Video sama durasinya lagi untuk yang 4K 60 video export, single channel 33 menit 48 detik, dual channel 22 menit 43 detik. Kalau 1080p 60 fps video exporting di single channel itu 8 menit 24 detik, kalau dual channel itu 6 menit 2 detik. Nah, ini udah mulai kencang nih ya. Nah, untuk suhu kerja pada saat melakukan 4K video exporting di awal suhu CPU sempat naik ke 74 derajat Celcius, tapi kemudian turun dan stabil di bawah 60 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke CapCut. Kita masih pakai video yang sama ya, 2 menit 7 detik. Untuk 4K 60 video exporting single channel itu 6 menit 18 detik, dual channel 5 menit 7 detik. Sementara kalau pakai 1080p 60 fps video exportnya single channel di 2 menit 15 detik, dual channel di 1 menit 18 detik. Nah ini baru mantep nih ya. Nah untuk suhu kerjanya pas melakukan 4K video exporting di awal itu di 62 derajat Celcius, tapi kemudian turun di bawah 55 derajat Celcius. Lagi-lagi super aman. Apa? Kalian minta buat gaming? Ya tentunya kita tes lah kemampuan gamingnya ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah untuk suhu kerjanya pada saat menjalankan game GTA 5 selama setengah jam, suhu CPU itu ada di bawah 55 derajat Celcius dan sempat spike sekali di pertengahan itu ke 62 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan itu titik panas ada di daerah tengah-tengah di sela-sela huruf U dan angka 8. Ini mencapai 40 derajat Celcius. Di sisi kiri suhu ada di bawah 39 derajat Celcius, sementara sisi kanan ini adem banget ya, suhunya sama dengan palmless di bawah 30 derajat Celcius. Lanjut ke pengujian SSD-nya. Kecepatan baca ada di 3529 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 3096 MB per second. Ya, untuk standar SSD PCIe Gen 3 ini kencang banget ya. Yang kayak begini nih ya, tadinya tuh ada di laptop gaming kelas premium. Jadi ini ya juga kencang banget rasanya di sini. Nah, lanjut untuk pengujian
kemajuan baterai. Kita tes di brightness 150 nits dengan volume di 25%. Nah, untuk local video playback 1080p baterai itu habis setelah 6 jam. Ini kami lihat sebagai hasil yang wajar untuk laptop di kelas harga segini, terutama yang pakai ukuran layar 15,6 inci. Oke, sekarang kita coba untuk chargingnya ya. Setengah jam pertama terisi 23%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 55 menit. Nah, durasi charging itu agak lama ya menurut kami ya. Menurut kami tuh untuk laptop kelas harga ini harusnya sih maksimum 2 jam 30 menit lah, itu pas gitu ya. 2 jam 55 agak sedikit lama. Tapi balik lagi kalau kita lihat harganya ya, ini harganya ada di Rp5.799.000. Garansinya itu 2 tahun resmi dari Infinix Indonesia. Tentunya karena ini Infinix, layanan garansinya bisa diklaim di CallCare yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konfigurasi RAM-nya. Ini bawaannya masih 8GB single channel. Tapi kan tinggal di-upgrade aja ya. Ada slot kosong di sini. Langsung upgrade aja ya ke 16 minimum ya. Nah, kemudian layarnya belum 100% sRGB, tapi ya minat harganya masih oke lah ini ya. Dan kalau butuh akurasi warna tinggal nambah monitor eksternal, itu bisa ya. Lalu durasi chargingnya, nah ini nih tergolong agak lama sebetulnya. Kemudian dia masih belum ada bundling Microsoft Office. Tapi kalau mau install Office bisa banget, nggak masalah. Kalau bilang wah mahal, ya udah alternatif untuk Office yang gratis itu banyak sekali, tinggal dipilih aja ya. Nah, dari sisi menariknya, performa laptop ini tergolong kencang untuk kelas harganya. Dia pakai AMD Ryzen 5 7430U yang punya total 6 cores dan 12 thread. Buat multitasking ini masih oke banget. Tapi ingat ya, ingat saran kami tadi, langsung upgrade RAM-nya. Buat dia jadi 16GB dual channel minimum. Nah, kalau udah kayak begitu nanti buat main game tipis-tipis udah asik. Mengedit foto dan video udah oke banget. Apalagi kalau pakai CapCut itu jadi kencang ya. Lalu storage, ini cukup lega untuk harganya, setengah tera ya. Lalu untuk layar udah IPS ukuran 15,6 inci, ruang kerja jadi luas juga, ini udah asik juga. Kamera udah kekinian juga karena resolusinya 1080p. Konektor ini udah melimpah, bahkan kita bisa pakai 2 monitor ekstra di sini kalau dibutuhkan ya. Nah, untuk suhu kerja ini aman, luar biasa aman sekali. Dan dia udah dapat garansi 2 tahun dari Infinix Indonesia. Jadi pertanyaannya, Infinix Xbook B15 ini cocoknya buat siapa? Pertama, buat yang nyari laptop untuk sekolah, kuliah, yang harga terjangkau. Wah, ini cocok banget nih. Lalu buat yang kerja nih, mau multitasking, butuh layar lebar, atau yang butuh numpad karena sering ngetik angka, ini cocok banget. Apalagi harganya ya terjangkau juga. Lalu mau ngediting foto atau video di 1080p 60 fps atau 30 fps, ini juga udah oke banget ya. Tapi pastikan aja kalau butuh akurasi warna, kalian harus pakai monitor eksternal. Dan kalau butuh performa, jelas RAM-nya harus naik ke 16GB dual channel ya. Ya, kali ini Infinix hadir dengan sebuah laptop yang cukup unik ya. Laptop thin and light kencang dengan ukuran layar yang besar. Jarang sekali ditemukan di harga yang seterjangkau ini. Jadi kalau memang itu kriteria yang dicari, rasanya Infinix Xbook B15 ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Dedi Irfan, Jaga Ribut TV.